Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abigail Joyce Huruk dengan NPM 1G023011. Di sini saya akan membuat video edukasi pada pasien mengenai kejang demam dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri S.From and From. Baiklah, sebelumnya apa itu kejang demam? Kejang demam adalah kondisi kejang yang terjadi pada anak-anak yang berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Dan padanya infeksi atau kelainan pada sistem saraf pusat, kejang demam biasanya terjadi pada anak-anak berusia antara 6 bulan hingga 5 tahun. Sebagian besar kejang demam merupakan kejang demam sederhana, tidak menyebabkan menurunnya IQ, epilepsi, dan kematian. Selanjutnya, klasifikasi kejang demam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kejang demam sederhana yang dimana berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, tonik-klonik dan terjadi kurang dari 24 jam, tanpa gambaran vokal dan pulih dengan spontan. Kejang demam sederhana merupakan 80% di antara seluruh kejang demam. Yang kedua ada kejang demam kompleks, biasanya menunjukkan gambaran kejang vokal atau parsial, satu sisi, atau kejang umum yang didahului kejang parsial. Durasinya lebih dari 15 menit dan berulang atau lebih dari satu kali kejang selama 24 jam. Kejang lama terjadi pada sekitar 8% kejang demam. Selanjutnya, diagnosis kejang demam umumnya ditegakkan berdasarkan riwayat medis anak dan pemeriksaan fisik. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam mendiagnosis kejang demam. Yang pertama ada riwayat kejang, di mana pada usia kejang demam paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Pada frekuensi, kejang demam sederhana biasanya terjadi sekali dalam 24 jam, sedangkan kejang demam kompleks bisa terjadi lebih dari sekali dalam 24 jam. Pada durasi, kejang demam sederhana biasanya berlangsung kurang dari 2 menit, sedangkan kejang demam kompleks bisa berlangsung lebih dari 15 menit. Pada jenis kejang demam bisa berupa kejang umum yang melibatkan seluruh tubuh atau kejang parsial yang hanya melibatkan sebagian tubuh. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, di mana pada suhu yang tinggi biasanya menjadi pemicu kejang demam, dan status neurologis di mana dokter akan memeriksa refleks, kekuatan otot, dan koordinasi anak untuk memastikan tidak ada kelainan saraf lainnya. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang, di mana EEG dapat membantu mendeteksi aktivitas listrik di otak dan membantu membedakan kejang demam dari epilepsi. Yang kedua ada CT scan dan MRI, di mana pemeriksaan ini biasanya tidak dianjurkan untuk kejang demam sederhana karena risiko tidak sebanding dengan manfaatnya. Namun pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti meningitis dan ensefalitis. Selanjutnya, pada prognosis kejang demam umumnya baik, tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko kekambuhan. Yang pertama ada faktor resiko, kejang demam berulang lebih mungkin terjadi pada anak yang memiliki faktor risiko seperti usia, riwayat kejang, durasi, suhu tubuh. Yang kedua, kejang demam kompleks, di mana kejang demam kompleks dapat meningkatkan risiko kekambuhan hingga 10%. Yang ketiga, ada keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan dapat meningkatkan risiko kekambuhan. Yang keempat, ada persentase kekambuhan, di mana sekitar 30% anak yang pernah mengalami kejang demam akan mengalami kekambuhan. Dari yang mengalami kekambuhan, 50% akan terjadi dalam tahun pertama dan 90% dalam 2 tahun. Selanjutnya, pada tata laksana kejang demam, biasanya kejang demam berlangsung singkat dan pada waktu pasien datang kejang sudah berhenti. Apabila datang dalam keadaan kejang, obat yang paling cepat untuk menghentikan kejang adalah diazepam yang diberikan secara intravena. Dosis diazepam intravena adalah 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram perlahan-lahan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit atau dalam waktu 3 sampai 5 menit dengan dosis maksimal 20 mg.
Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua atau rumah adalah diazepam rektal, di mana dosis diazepam rektal adalah 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg dan 10 mg untuk berat badan lebih dari 10 kg, atau diazepam rektal dengan dosis 5 mg untuk anak di bawah usia 3 tahun atau dosis 7,5 mg untuk anak di atas usia 3 tahun. Bila setelah pemberian diazepam rektal kejang belum berhenti, dapat diulang lagi dengan cara dan dosis yang sama dengan intravena waktu 5 menit. Bila setelah 2 kali pemberian diazepam rektal masih tetap kejang, dianjurkan ke rumah sakit. Di rumah sakit dapat diberikan diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram. Bila kejang tetap belum berhenti, diberikan phenytoin secara intravena dengan dosis awal 10 sampai 20 mg per kilogram per kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Bila kejang berhenti, dosis selanjutnya adalah 4 sampai 8 mg per kilogram per hari dimulai 12 jam setelah dosis awal. Bila dengan phenytoin kejang belum berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat intensif. Bila kejang telah berhenti, pemberian obat selanjutnya tergantung dari jenis kejang demam, apakah kejang demam sederhana atau kompleks, dan faktor risikonya. Kemudian ada pemberian obat pada saat demam, di mana ada antipiretik yang dimana tidak ditemukan bukti bahwa penggunaan antipiretik mengurangi risiko terjadi kejang demam. Namun, para ahli di Indonesia sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan. Dosis paracetamol yang digunakan adalah 10-15 mg per kilogram per kali, diberikan 4 kali sehari dan tidak lebih dari 5 kali. Dosis ibuprofen 5-10 mg per kilogram. Kemudian ada pemberian obat pada saat demam, yaitu ada antipiretik dan antikonvulsan. Selanjutnya ada edukasi pada orang tua, yang dimana kejang demam merupakan hal yang sangat menakutkan orang tua dan tak jarang orang tua menganggap anaknya akan meninggal. Pertama, ada orang tua perlu diyakinkan dan diberi penjelasan tentang risiko rekurensi serta petunjuk dalam keadaan akut. Lembaran tertulis dapat membantu komunikasi antara orang tua dan keluarga. Penjelasan terutama pada yang pertama, meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis baik. Yang kedua, memberitahukan cara penanganan kejang. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai risiko berulang. Dan yang keempat, ada pemberian obat untuk mencegahnya. Kemudian, beberapa hal yang harus dikerjakan bila kembali kejang. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, kendorkan pakaian ketat terutama di sekitar leher. Yang ketiga, bila tidak sadar, posisikan anak lentang dengan kepala miring. Bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau hidung. Walaupun kemungkinan lidah tergigit, jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang keempat, ukur suhu, di mana observasi dan catat lama dan bentuk kejang. Yang kelima, tetap bersama pasien selama kejang. Yang keenam, berikan diazepam rektal dan jangan diberikan bila kejang telah berhenti. Yang ketujuh, ada bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.